Pernahkah Anda merasa bahwa semakin bertambah usia, terutama setelah menginjak 70 tahun, hati ini justru semakin mudah terluka? Seolah-olah setiap perkataan yang kurang pas dari anak, cucu, atau bahkan tetangga bisa menusuk lebih dalam. Atau mungkin Anda sering merasa kecewa karena harapan-harapan yang kita miliki pada orang-orang terdekat tidak selalu terpenuhi. Rasanya seperti membawa beban berat di dada, sebuah tumpukan kekecewaan dan kekhawatiran yang membuat tidur tidak nyenyak dan senyum terasa hambar. Ini adalah realitas pahit yang seringkali dialami banyak dari kita yang sudah memasuki usia senja. Kita ingin kedamaian, tetapi seringkali justru menemukan diri kita terjerat dalam lingkaran emosi yang melelahkan. Namun, bagaimana jika saya katakan ada sebuah rahasia yang justru bisa membebaskan Anda dari belenggu emosi ini, sebuah cara untuk hidup yang kelihatannya dingin dari luar, tapi justru menghangatkan dan menguatkan batin Anda dari dalam. Ini bukan tentang menjadi tidak peduli, jauh dari itu. Ini tentang membangun benteng kedamaian dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 6 alasan kuat mengapa belajar bersikap lebih dingin secara emosional setelah usia 70 dapat membawa kedamaian dan kekuatan yang tak terduga dalam hidup Anda. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan alasan pertama yang sangat penting, mengurangi beban emosional dan stres yang sering kali menghantui kita di usia senja. Bayangkan sebuah pohon yang telah berdiri tegak selama puluhan tahun, akarnya dalam dan batangnya kokoh. Namun, jika setiap hembusan angin sepoi-sepoi pun membuat dedaunannya bergetar hebat, bahkan sampai rantingnya patah, apakah itu tanda kekuatan sejati? Begitulah ibaratnya hati kita. Setelah menginjak usia 70, kita telah melewati begitu banyak badai kehidupan. Kita sudah melihat suka dan duka, kehilangan dan perjumpaan. Namun, seringkali kita masih membawa beban masa lalu, kekecewaan yang belum terobati, atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan dan perilaku orang lain. Beban ini tanpa disadari memicu stres kronis yang tidak hanya mengganggu pikiran, tetapi juga kesehatan fisik kita. Tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, bahkan masalah tidur seringkali berakar dari beban emosional yang tidak kita lepaskan. Belajar, hidup. Dingin di sini berarti kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Ini bukan berarti kita tidak peduli, sama sekali tidak. Melainkan, kita menyadari bahwa energi emosional kita sangat berharga. Kita memilih untuk tidak menghabiskannya pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, atau pada orang-orang yang tidak menghargai kedamaian kita. Misalnya, mungkin ada perkataan cucu yang kurang sopan atau sikap anak yang tidak sesuai harapan. Dulu, mungkin Anda akan memikirkannya berhari-hari, membuat dada sesak dan pikiran kalut. Tapi, dengan bersikap dingin, Anda belajar untuk menganggapnya seperti angin lalu. Anda mengakui perasaan kecewa, tetapi tidak membiarkannya menetap dan bersarang. Anda berkata pada diri sendiri, ini bukan tentang saya, ini tentang mereka. Saya memilih kedamaian saya. Latihlah diri untuk melepaskan hal-hal kecil yang tidak penting. Contoh sederhana. Saat tetangga bergosip atau saat antrean di puskesmas sangat panjang dan Anda merasa kesal, belajarlah untuk menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, ini di luar kendali saya. Alihkan fokus Anda pada hal yang lebih positif, mungkin mendengarkan lantunan ayat suci, membaca buku kesukaan atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah. Semakin Anda berlatih melepaskan beban emosional, semakin ringan langkah Anda, dan semakin besar ruang di hati Anda untuk kedamaian. Bayangkan saja, jika pikiran Anda tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran yang tidak perlu, betapa lapangnya hati Anda, betapa nyenyaknya tidur Anda di malam hari. Inilah inti dari hidup dingin yang pertama, memilah emosi, membuang yang tidak perlu, dan mempertahankan hanya yang membawa kebaikan. Sekarang, mari kita beralih ke alasan kedua yang tak kalah penting, membangun kemandirian batin yang kuat. Setelah usia 70, seringkali kita melihat banyak perubahan dalam hidup.
Anak-anak sudah dewasa dan memiliki kesibukan sendiri, teman-teman mungkin sudah tidak seaktif dulu, atau bahkan beberapa di antara mereka sudah dipanggil Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, ada kecenderungan untuk merasa kesepian atau bahkan sangat bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan validasi. Kita mungkin sering berharap anak-anak akan datang menjenguk setiap hari atau cucu akan selalu menemani kita di rumah. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa kecewa, hampa, dan tidak berharga. Inilah titik di mana konsep hidup dingin menjadi sangat berarti. Kemandirian batin bukan berarti Anda tidak membutuhkan siapapun, itu tidak mungkin. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Namun, ini berarti kebahagiaan Anda, kedamaian Anda, tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan atau tindakan orang lain. Anda adalah sumber kebahagiaan utama bagi diri Anda sendiri. Anda belajar untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan sendiri. Misalnya, Anda bisa mulai merawat tanaman di halaman rumah, melihat daun-daun baru tumbuh, bunga-bunga bermekaran. Itu bisa menjadi sumber kebahagiaan yang murni dan mandiri. Atau mungkin Anda bisa kembali menekuni hobi lama yang dulu terpaksa ditinggalkan karena kesibukan, seperti merajut, membaca buku-buku lama, atau mendengarkan musik klasik. Bagi sebagian orang, kemandirian batin juga bisa berarti memperdalam hubungan spiritual mereka, meluangkan waktu untuk beribadah dengan lebih khusyuk, membaca kitab suci, atau sekedar bermeditasi dan merenung dalam kesendirian yang tenang, bisa memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Saat Anda menemukan kedamaian dalam diri sendiri, saat Anda tidak lagi mencari validasi atau hiburan dari luar secara berlebihan, Anda akan merasa lebih utuh. Kunjungan dari anak cucu akan menjadi bonus yang menyenangkan, bukan sebuah keharusan yang jika tidak terpenuhi akan membuat Anda sedih. Anda akan belajar untuk menghargai momen-momen sunyi, menikmati setiap detik yang Anda miliki dengan diri sendiri, dan menyadari bahwa Anda memiliki sumber kekuatan tak terbatas di dalam hati. Ini adalah kemerdekaan sejati yang jarang ditemukan oleh mereka yang masih terikat pada harapan dan ekspektasi dari dunia luar. Anda akan menjadi seperti sumur mata air yang tak pernah kering, yang selalu bisa memberikan kesegaran bagi diri Anda sendiri, terlepas dari seberapa banyak air yang diambil orang lain darinya. Lalu, mari kita lanjutkan dengan alasan ketiga yang akan sangat bermanfaat bagi Anda, melindungi diri dari kekecewaan yang menyakitkan. Saat kita bertambah tua, pengalaman hidup kita semakin banyak, dan begitu pula dengan harapan yang kita sematkan pada orang-orang di sekitar kita. Terutama pada anak-anak, cucu-cucu, bahkan menantu, kita berharap mereka akan selalu ada untuk kita, selalu mendengarkan nasihat kita, atau bahkan mungkin mengurus kita di hari tua. Namun, realitas seringkali berbeda. Anak-anak memiliki hidup mereka sendiri dengan pasangan dan pekerjaan yang menuntut. Cucu-cucu tumbuh dengan dunia yang sangat berbeda dari kita, dengan kesibukan sekolah atau pergaulan mereka. Kadang ada perkataan yang tidak sengaja melukai atau janji yang tidak bisa ditepati. Dulu, mungkin hal-hal kecil seperti ini bisa membuat kita merasa sangat sedih, bahkan marah. Tidur pun bisa jadi terganggu karena memikirkan mengapa mereka tidak seperti yang saya harapkan. Belajar hidup dingin di sini berarti kita belajar untuk mengelola ekspektasi. Ini bukan berarti kita tidak lagi berharap yang terbaik dari orang yang kita cintai, tentu saja tidak. Ini berarti kita memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan bahwa kebahagiaan kita tidak boleh tergantung pada bagaimana orang lain berperilaku. Anggaplah seperti Anda menanam pohon mangga. Anda berharap buahnya manis, tetapi Anda juga tahu bahwa kadang ada mangga yang asam atau busuk karena faktor cuaca. Anda tidak bisa mengendalikan semuanya. Demikian pula dengan manusia. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, cara kita bereaksi terhadap situasi. Salah satu langkah praktisnya adalah dengan melatih diri untuk tidak mengambil hati segala sesuatu secara pribadi. Jika anak Anda sibuk dan jarang menelepon, jangan langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak peduli.
Mungkin mereka memang sedang sangat sibuk. Alih-alih merasa kecewa, cobalah untuk mengirimkan pesan singkat yang positif atau mendoakan mereka. Jika ada anggota keluarga yang berbicara kasar, sadari bahwa itu lebih mencerminkan kondisi batin mereka daripada kualitas diri Anda. Dengan perlahan melepaskan harapan yang terlalu tinggi pada orang lain, Anda membebaskan diri dari potensi luka. Anda akan belajar menerima orang lain apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan fokus pada kasih sayang yang murni tanpa syarat. Ini akan membawa kedamaian yang mendalam, karena Anda tidak lagi merasa terikat pada hasil atau perilaku yang di luar kendali Anda. Anda akan menyadari bahwa cinta sejati tidak menuntut, melainkan memberi dan menerima dengan hati yang lapang. Selanjutnya, mari kita bahas alasan keempat, meningkatkan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Setelah usia 70, waktu terasa semakin berharga. Setiap hari adalah anugerah. Namun jika kita masih terjebak dalam drama emosional, gosip tetangga, perdebatan yang tidak perlu di grup keluarga, atau kekhawatiran yang tak berujung, maka waktu berharga itu terbuang sia-sia. Hidup dingin mengajarkan kita untuk menyaring dan memprioritaskan. Ini tentang decluttering, tidak hanya barang-barang di rumah, tetapi juga kekacauan emosional di dalam pikiran. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah rumah. Jika Anda terus mengisi rumah itu dengan barang-barang tidak penting yang hanya membuat sesak, Anda akan kesulitan bergerak, bahkan bernapas. Begitu juga dengan pikiran dan hati. Jika Anda terus memenuhi pikiran dengan hal-hal remeh, emosi negatif, atau urusan orang lain yang bukan tanggung jawab Anda, maka Anda akan kehilangan fokus pada apa yang esensial untuk kebahagiaan Anda sendiri. Prioritaskanlah kesehatan fisik dan mental Anda. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berjalan kaki di pagi hari, untuk membaca buku kesukaan, atau untuk sekedar menikmati secangkir teh di teras, seringkali terbuang untuk memikirkan omongan orang atau merasa khawatir berlebihan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Dengan bersikap dingin, Anda akan secara alami menarik diri dari situasi yang menguras energi. Anda akan lebih selektif dalam memilih teman bicara, menghindari percakapan yang penuh gosip atau keluhan. Anda akan lebih fokus pada rutinitas sederhana yang membawa kebahagiaan, seperti merawat tanaman, memasak makanan kesukaan, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka yang benar-benar membawa energi positif. Anda mungkin juga mulai mengurangi menonton berita negatif atau program televisi yang membuat Anda khawatir. Alih-alih, Anda akan mencari informasi yang membangun atau hiburan yang menenangkan. Fokus ini juga akan memungkinkan Anda untuk lebih dekat dengan diri sendiri, memahami apa yang benar-benar Anda inginkan di sisa hidup ini, dan menjalani hari-hari dengan tujuan yang jelas. Kedamaian akan datang ketika Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengarahkan fokus Anda pada hal-hal yang benar-benar bermakna dan membiarkan sisanya berlalu seperti awan di langit. Kemudian, alasan kelima yang juga sangat esensial adalah menemukan kedamaian sejati di tengah badai kehidupan. Kita tahu, hidup ini tidak pernah berhenti berputar. Bahkan di usia senja, tantangan dan badai bisa datang kapan saja. Entah itu masalah kesehatan yang tiba-tiba muncul, kehilangan orang terkasih, atau mungkin masalah keuangan yang tak terduga. Ketika badai datang, reaksi alami kita adalah panik, khawatir, atau merasa putus asa. Namun, bagi mereka yang telah belajar hidup dingin, badai-badai ini tidak menggoyahkan mereka hingga ke dasar. Hidup dingin di sini berarti Anda telah membangun fondasi batin yang begitu kuat, sehingga gejolak eksternal tidak mampu meruntuhkan kedamaian internal Anda. Anda menjadi seperti batu karang di tepi pantai. Ombak mungkin menerjangnya berulang kali, tetapi karang itu tetap kokoh berdiri. Ini bukan tentang menekan emosi Anda atau berpura-pura tidak merasakan sakit. Sama sekali tidak. Ini tentang mengakui rasa sakit, tetapi tidak membiarkannya menguasai diri Anda sepenuhnya.
Anda belajar untuk bernapas melalui rasa sakit itu, menerima bahwa ini adalah bagian dari hidup, dan percaya bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melewatinya. Salah satu cara praktis untuk mencapai ini adalah dengan mempraktikkan kehadiran penuh atau mindfulness. Ketika Anda merasa khawatir, coba fokuskan diri pada napas Anda. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Atau alihkan perhatian pada suara-suara di sekitar Anda, bau masakan dari dapur, atau sensasi hangatnya teh di tangan Anda. Ini membantu menarik pikiran Anda dari lingkaran kekhawatiran yang tidak produktif dan membawa Anda kembali ke momen kini. Ini juga sangat terbantu dengan memperkuat sisi spiritual Anda. Apapun keyakinan Anda, berdoa, membaca kitab suci, atau sekedar merenung tentang makna hidup dan tujuan keberadaan Anda, bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Anda akan menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Anda dan Anda tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Kedamaian ini bukan berarti absennya masalah, melainkan kehadiran ketenangan di tengah masalah. Anda akan menemukan bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, ada ruang di hati Anda untuk ketenangan, untuk harapan, dan untuk rasa syukur atas apa yang masih Anda miliki. Ini adalah kebebasan emosional yang luar biasa, membebaskan Anda dari belenggu ketakutan dan kegelisahan yang seringkali mencengkeram. Terakhir, dan ini adalah alasan keenam yang paling powerful, memperkuat daya tahan dan ketangguhan Anda dalam menghadapi segala hal. Belajar hidup dingin setelah usia 70 bukan berarti menjadi orang yang tidak berperasaan atau apatis. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun sistem kekebalan emosional yang sangat kuat, sebuah perisai yang melindungi hati Anda dari berbagai serangan. Ketika Anda telah melalui 5 alasan sebelumnya, yaitu mengurangi beban emosional, membangun kemandirian batin, melindungi diri dari kekecewaan, meningkatkan fokus pada yang penting, dan menemukan kedamaian di tengah badai, maka hasilnya adalah Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan tahan banting. Tantangan hidup yang dulu mungkin terasa seperti gunung es yang siap menenggelamkan Anda, kini akan terlihat seperti bukit kecil yang bisa Anda daki dengan lebih tenang. Anda tidak lagi mudah hancur oleh kritik, kehilangan, atau perubahan yang tak terduga. Sebaliknya, Anda akan melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika Anda mengalami masalah kesehatan yang mengharuskan Anda membatasi aktivitas, alih-alih meratapi nasib, Anda akan mencari cara untuk beradaptasi. Mungkin Anda mulai membaca lebih banyak buku, mendengarkan ceramah agama, atau mencoba hobi baru yang bisa dilakukan sambil duduk. Anda tidak fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih bisa Anda lakukan dan nikmati. Ketangguhan ini juga berarti Anda bisa bangkit kembali lebih cepat dari kemunduran. Jika ada konflik keluarga atau kesalahpahaman, Anda tidak akan membiarkannya berlarut-larut dalam pikiran Anda selama berminggu-minggu. Anda akan mencari cara untuk menyelesaikannya dengan tenang atau, jika tidak bisa, Anda akan melepaskannya dan melanjutkan hidup. Anda tidak akan lagi terjebak dalam lingkaran penyesalan atas masa lalu atau kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Anda akan belajar untuk hidup sepenuhnya di masa kini, menikmati setiap momen yang diberikan. Kekuatan ini juga terpancar dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Anda akan menjadi sumber ketenangan bagi keluarga dan teman-teman Anda, sebuah pilar yang kokoh yang bisa mereka sandari. Anda tidak lagi reaktif terhadap emosi orang lain, melainkan Anda bisa merespons dengan bijak dan penuh kasih. Ini adalah puncak kebijaksanaan di usia senja, di mana Anda menemukan kekuatan sejati bukan dari seberapa banyak yang Anda miliki atau seberapa besar pengaruh Anda, tetapi dari kedamaian dan ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Jadi, dari 6 alasan kuat ini, kita bisa melihat bahwa belajar hidup dingin setelah usia 70
bukanlah tentang menjadi tidak peduli, melainkan tentang kecerdasan emosional yang mendalam. Ini adalah perjalanan untuk membebaskan diri dari belenggu emosi negatif, mengelola ekspektasi, dan membangun benteng kekuatan batin. Kita berbicara tentang mengurangi beban emosional dan stres yang seringkali membebani, membangun kemandirian batin yang membuat kebahagiaan kita tidak tergantung pada orang lain, melindungi diri dari kekecewaan dengan mengelola ekspektasi, meningkatkan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup, menemukan kedamaian sejati, bahkan di tengah badai, dan yang terpenting, memperkuat daya tahan serta ketangguhan Anda dalam menghadapi segala situasi. Ingatlah, perubahan ini tidak harus terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang bisa Anda mulai dengan langkah-langkah kecil setiap hari. Dan mungkin hari ini Anda mulai dengan tidak memikirkan perkataan tetangga yang kurang menyenangkan. Besok Anda mencoba menikmati secangkir teh di sore hari tanpa memikirkan daftar belanja. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat pada kedamaian dan kekuatan yang tak terbayangkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil. Mereka adalah fondasi yang akan membangun kehidupan Anda menjadi lebih tenang dan kokoh. Saya ingin sekali mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda pernah merasakan manfaat dari bersikap lebih dingin dalam hidup Anda? Atau mungkin Anda memiliki tips sendiri untuk mencapai kedamaian batin di usia senja? Bagikan pemikiran dan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Setiap cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika video ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda, tolong berikan jempol sebagai tanda dukungan. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya yang akan membantu Anda menjalani masa senja dengan lebih bermakna. Ingatlah, usia hanyalah angka. Hidupkanlah kehidupan terbaik Anda di setiap tahapan usia dengan kedamaian dan kekuatan yang Anda bangun dari dalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia.